Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida Putri SEMAK dan Ibu Putri Dwi Aprilia Nur Hasana SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas M013. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan menjelaskan dan membahas soal pada buku Kieso edisi 4 chapter 4 dan 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Putri Prayogo dengan NPM 25013010058. Saya akan membahas pada soal yang pertama, yakni dengan kode soal E4.9 LO2345 mengenai income statement with returned earning pada instruksi yang ke-1, yakni membuat laporan laba rugi untuk tahun 2022 dan saham biasa beredarnya sebesar 60.000 lembar. Oke, pada instruksi yang pertama ini sudah jelas. Kita akan membuat mengenai laporan laba rugi dengan keterangan-keterangan yang sudah disediakan oleh soal. Nah, untuk laporan laba rugi sendiri, seperti pada umumnya, yang pertama yakni membuat judul laporan dulu, yakni nama perusahaan, kemudian laporan laba rugi, kemudian tahunnya atau periodenya, yakni 2022. Nah, untuk yang pertama yakni sudah jelas pasti penjualan. Nah, penjualan di sini pada soal sudah disediakan angkanya sebesar 1.200.000 dolar. Maka kita input ke laporan laba ruginya ini. Kemudian langkah yang kedua yakni menambahkan COGS-nya seperti yang sudah disediakan juga oleh soal, yakni sebesar 780.000. Selanjutnya kita input di bawahnya penjualan. Nah, di soal kan hanya ada net sales dan COGS saja. Tidak ada seperti retur penjualan, diskon, dan lain sebagainya. Maka langkah selanjutnya kita bisa langsung menentukan laba brutonya atau gross profit-nya. Nah, rumus gross profit itu bagaimana sih? Nah, rumus gross profit itu penjualan dikurangi dengan COGS atau harga pokok penjualannya. Ketemulah hasilnya 420.000 dolar untuk laba brutonya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita bisa menentukan beban operasinya. Seberapa banyak sih beban operasi? Nah, pada soal ini langsung dijadikan satu, jadi kita tidak perlu mengaitkan satu per satu beban-bebannya, misal di selling expense itu apa aja, ditotalkan dulu, dan administratif expense itu apa aja, ditotalkan dulu, tidak. Tapi langsung dijadikan satu, yakni beban operasi, selling expense-nya sebesar 65.000 dan administratif expense-nya sebesar 48.000. Maka bisa kita total bahwa beban operasinya itu 65 ditambahkan dengan 48 hasilnya 113.000. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan laba operasi. Laba operasinya ini berapa sih? Gimana sih rumusnya? Nah, laba operasi itu rumusnya adalah laba bruto dikurangi dengan total beban operasi. Jadi 420.000 ini dikurangi dengan 113.000, maka ketemulah hasilnya 307.000. Nah, setelah laba operasi, di sini kan masih ada keterangan lain, yakni pendapatan dan beban-beban lain. Maka kita inputkan juga pada laporan laba rugi kita, yakni ada dividen revenue sampai interest expense atau beban bunga. Oke, pada pendapatan dan beban lain, pendapatan itu sifatnya itu menambah, sedangkan beban itu sifatnya mengurangi. Jadi 20 ditambah 7 dikurangi 80 dikurangi 40 dikurangi 50. Maka ketemulah di sini minus karena beban lebih besar daripada pendapatan. Maka minus 143.000 dolar.
Seperti ini untuk rumusannya, jadi 20 tambah 7, kemudian hasilnya dikurangi 80, dikurangi 40, dikurangi 50. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kita menemukan total pendapatan dan beban lain, selanjutnya kita bisa mendapatkan pendapatan kita sebelum kena pajak. Jadi laba sebelum kena pajak gitu. Nah, laba sebelum kena pajak ini masih gimana? Jadi laba operasi dikurangkan, maaf, ditambahkan dengan pendapatan dan beban lain. Tapi di sini kan minus, jadi langsung aja 307.000 dikurangi dengan 143, hasilnya 164.000 dolar. Nah, kemudian ada pendapatan pajak atau income tax. Di soal sudah disediakan bahwa income tax-nya ini sebesar 34% untuk seluruh item. Jadi, yang pendapatan sebelum kena pajak ini kita kalikan dengan pajaknya, yakni 34%. Nah, maka kita mendapatkan net income-nya itu sebesar 240.000 dolar. Tapi kita nggak sampai hanya di net income saja, karena di instruksi yang pertama ini kita juga mengasumsikan 60.000 lembar saham biasa beredar. Jadi untuk laba saham biasa beredarnya itu berapa sih per lembarnya itu? Nah, jadi kita menggunakan EPS atau earning per share. Rumusnya itu net income dibagikan dengan saham biasa beredarnya. Jadi 108.240 dolar itu dibagikan dengan 60.000. Nah, karena kita ini nggak ada saham preferred, atau istilah lainnya itu kayak saham-saham premium gitu. Jadi kita cuman punyanya itu saham biasa aja. Nah, kita nggak perlu pakai rumus yang net income dikurangi saham preferred, kemudian dibagi dengan saham biasa beredar. Jadi langsung, karena kita nggak ada saham preferred. Jadi langsung net income dibagi dengan saham biasa beredarnya ketemu 1,8 dolar. Untuk instruksi yang pertama kurang lebihnya seperti itu, yakni mengenai laporan laba rugi dan mengasumsikan saham biasa beredarnya. Dan untuk instruksi yang kedua yakni mengenai laba ditahan akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marsha Dinata Aisyusilo dengan NPM 250130100068. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal E4.9 LO2345 tentang income statement with retained earnings. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban atau hasil diskusi dari kelompok kita. Nomor B. Prepare a retained earnings statement for 2022. Pada laporan ini ditampilkan retained earnings statement atau LTD untuk tahun 2022. Pertama, saldo laba awal per 1 Januari 2022 sebesar 980.000 dolar. Saldo ini merupakan laba ditahan dari tahun sebelumnya yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Nominal ini didapatkan dari soal. Ya ini, retained earnings at December 31, 2021. Selama tahun 2022, perusahaan memperoleh net income sebesar 108.240 dolar. Laba bersih ini menambah jumlah laba ditahan karena merupakan keuntungan yang dihasilkan perusahaan selama periode berjalan. Net income ini didapat dari income statement yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Ini net income sebesar 108.240 dolar. Jika laba ditahan
awal ditambah dengan laba bersih tahun berjalan, maka diperoleh subtotal sebesar 1.088.240 dolar. Namun pada tahun tersebut perusahaan membagikan dividen tunai sebesar 45.000 dolar kepada pemegang saham. Pembagian dividen ini mengurangi laba ditahan karena laba tersebut didistribusikan bukan disimpan dalam perusahaan. Nominal ini didapat dari soal 45.000 cash dividends declared. Setelah dikurangi dividen itu tadi, maka laba ditahan per 31 Desember 2022 menjadi 1.043.240 dolar. Jadi dapat disimpulkan bahwa saldo laba ditahan akhir tahun dihitung dengan rumus saldo laba awal ditambah laba bersih, yaitu subtotalnya dikurangi dengan dividen tunai. Dan mendapatkan hasil saldo laba akhir atau retained earnings sebesar 1.043.240 dolar. Untuk hasil diskusi atau hasil jawaban untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Syifat Rahwar dengan NPM 250130100320. Pada bagian ini saya akan menjelaskan soal tentang L5, tentang 14, L3 tentang preparation of a statement of cash flow untuk Lopez in tahun 2022. Jadi di soal kita dikasih comparative statement of financial position per Januari tanggal 1 2022 dan Desember tanggal 31 2022. Kalau kita lihat di bagian aset ada beberapa perubahan. Yang pertama ada equipment naik dari 22.000 ke 39.000. Ada accumulated depreciation naik dari 11.000 ke 17.000. Ada account receivable naik dari 88.000 ke 91.000 dan ada cash sendiri naik dari 13.000 menjadi 45.000. Di bagian liabilities dan equity juga ada account payable naik 5.000, share capital ordinary naik 20.000 dan retained earnings juga naik 21.000. Terus di additional information dijelaskan bahwa net income sebesar 34.000, dividend paid sebesar 13.000, dan tidak ada equipment yang dijual, hanya dibeli. Dari semua data ini kita diminta untuk menyusun statement of cash flow untuk tahun 2022. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Untuk arus kas dari aktivitas operasi kita menggunakan metode tidak langsung, jadi perhitungannya dimulai dari laba bersih sebesar 34.000. Kemudian dilakukan beberapa penyesuaian. Pertama beban penyusutan sebesar 6.000 ditambahkan karena penyusutan merupakan non cash expense, jadi tidak benar-benar mengeluarkan kas. Yang kedua ada piutang usaha naik 3.000 dari 88.000 menjadi 91.000. Kenaikan piutang usaha berarti ada penjualan yang belum diterima kasnya, sehingga harus dikurangkan. Yang ketiga ada utang usaha naik 5.000 dari 15.000 menjadi 20.000. Artinya perusahaan belum membayar kewajibannya, jadi kas belum keluar sehingga ditambahkan. Maka perhitungannya adalah 34.000 ditambah 6.000 dikurang 3.000 ditambah 5.000. Jadi hasilnya adalah 42.000. Selanjutnya pada aktivitas investasi, terlihat pada peralatan naik 17.000 dari 22.000 menjadi 39.000. Dan di soal dijelaskan bahwa tidak ada penjualan peralatan sehingga kenaikan tersebut berarti perusahaan melakukan pembelian peralatan sebesar 17.000. Karena pembelian aset tetap mengeluarkan kas, maka dicatat sebagai arus kas keluar sebesar 17.000 minus 17.000. Jadi arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah minus 17.000 atau 17.000. Setelah ini penjelasan akan dilanjutkan mengenai aktivitas pendanaan, kenaikan bersih kas, serta saldo akhir kas yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai laporan arus kas dari perusahaan Lopez. Jadi, di sini selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing. Jadi, di sini kita lihat pada soal
Untuk laporan posisi keuangannya dijelaskan mengenai share capital ordinary sebesar $20.000. Jadi di sini kita akan menuliskannya pada laporan arus kas, yaitu penerbitan saham biasa sebesar $20.000. Selanjutnya di sini pada soal dijelaskan mengenai pembayaran dividen sebesar $13.000 yang dibayarkan pada tahun 2022. Terus di sini pada laporan Aruska kita harus menuliskan dividen yang dibayarkan sebesar $13.000. Jadi untuk jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan itu dengan mentotalkan $20.000 dikurangkan dengan $13.000 menghasilkan $7.000. Selanjutnya kenaikan bersih kas dan setara kas. Di sini kita akan mentotalkan dari arus kas dari aktivitas operasi sebesar $42.000 dikurangkan dari aktivitas investasi sebesar $17.000. Selanjutnya ditambahkan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar $7.000. Jadi hasilnya $32.000. Selanjutnya ada item saldo kas awal tahun. Jadi di sini kita akan melihat pada laporan posisi keuangan telah dijelaskan mengenai saldo kas awal tahun yaitu sebesar $13.000. Selanjutnya untuk yang terakhir saldo kita akan mencari saldo kas akhir tahun yaitu dengan menambahkan kenaikan bersih kas dan setara kas sebesar $32.000 ditambah dengan saldo kas awal tahun sebesar $13.000 menghasilkan untuk saldo kas akhir tahun yaitu $45.000. Baik, untuk penjelasan soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal soal P5.2 yang dimana kita disuruh disuruh untuk membuat Statement of Financial Position Preparation atau laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aktiva yang dimana kita harus mengumpulkan seluruh aset yang ada di dalam data awal dan di soal sudah dicantumkan untuk persediaan atau data awal di awal bulan dan kita harus mencatatnya untuk di akhir bulan. Yang pertama ada current asset. Current asset di sini ada cash sebesar €360.000, ada notes receivable, income taxes receivable, inventory, prepaid expenses, dan trading securities dan dengan total current asset €1.352.050. Selanjutnya ada fixed asset atau aset tetap. Fixed asset di sini ada land atau tanah, equipment atau peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan, ada bangunan dan akumulasi penyusutan bangunan. Jadi total fixed assetnya €3.027.800. Di sini untuk akun akumulasi sendiri harus dikurangin dengan akun pendukungnya atau seperti contoh equipment sebesar €1.470.000 dikurangi dengan penyusutannya sebesar €292.000. Dan selain ada aset lancar dan aset tetap, di sini ada intangible asset atau aset tetap tapi tidak berwujud, yaitu ada goodwill sebesar €125.000. Jadi total asetnya sebesar €4.504.850. Untuk penjelasan pasifanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila Kesha Perwanti dengan NPM akhir 086. Nah, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan bagian dari pasifa atas Montoya SA pada akhir tahun 2022. Nah, pasifa sendiri dibagi menjadi kedua kelompok utama yaitu liabilitas dan ekuitas. Pertama, liabilitas sendiri diklasifikasikan menjadi current liabilities dan non-current liabilities. Untuk current liabilities atau kewajiban jangka pendeknya, di sini ada account payable, notes payable kepada bank, payroll tax payable, rent payable jangka pendek, income tax payable yang semua totalnya ini diambil langsung dari soal. Yang selanjutnya ada non-current liabilities atau kewajiban jangka pendek ya. Di sini ada bonds payable, unsecured notes payable jangka panjangnya, long-term rental obligation, yang semuanya ini nominalnya masih sama dengan soal yang dimana kalau di total liabilitas ini mencapai 3.440.953 euro. Nah, bagian keduanya ini ada ekuitas pemegang saham terdiri dari share capital ordinary sebesar 200 euro dan share capital preference sebesar 150 euro. Nah, untuk bagian dari retained earning-nya ini, karena dia di soal tidak diketahui berapa jumlahnya, retained earning bisa diambil dari sebuah rumus, yaitu kan aset sama dengan liabilities sama dengan ditambah ekuitas. Nah, kalau misal kita cari retained earning-nya, kita tinggal hitung dari total aset ini yang nantinya dikurangi oleh total liabilitas dan dikurangi dari total share capital. Total share capital ini dari share capital ordinary sama preference ya. Jadi hasilnya ada 713.897 euro. Nah, jadi total ekuitasnya sendiri jadi 1.063.897 euro. Dengan demikian, total pasifa yang terdiri dari liabilitas dan ekuitas berjumlah 4.504.850 euro dan jumlah tersebut sudah seimbang dengan total aset perusahaan. Berikut penjelasan pasifa atas Montoya SA Statement of Financial Position yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah penjelasan oleh kelompok kami, yakni kelompok 2 mengenai soal yang ada pada buku KSO edisi 4, chapter 4 dan 5. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.